saat itu kira-kira jam 9.30 katanya kejadian kebakaran ini kan. Umi waktu itu ada di pesantren, pas hari Kamis kan lagi saum, buka puasa di pondok sama anak pondok. Atasan juga ada, itu beliau ngajar. Nah terus Umi biasa istirahat. Kalau pulang kira-kira jam 9 gitu ya, di pondok kadang jam 11. Saat Atasan ngajak, nih mau pulang gak? Ya dong, anterin, tungguin. Umi lagi istirahat, ketiduran lagi. Enggak, kayaknya udah rasa gelisah gitu waktu itu ya. Nah terus pas sudah Umi pulang tuh ke rumah dianterin mah Ustad dari pondok pakai mobil. Nah udah itu sampai di sono Umi tidur lah kira-kira jam 11. Nah jam setengah 12 ada yang manggil-manggil cucu Umi, anaknya Pak Haji Deki yang tinggal di pondok. Umi manggilnya kok gitu sih, apa ya? Iya kata Umi. Lama saya taswan ngetok pintu, kan ngetok pintu kan gitu berisik gitu. Sabar dulu, kenapa, ada apa sih kata Umi, kok ngajak kemana-mana gini hari gitu kan, biasa ngajak makan apa dia kan. Buka udah, iya dibuka. Kenapa? Dirahayu yuk. Kaget, ngapain ini Dirahayu? Ayo ke sana aja. Dia sambil ketawa dia. Ada apa kata Umi, coba jelasin dulu deh sedikit aja. Kebakaran. Hah? Kebakaran apanya? Umi namanya kebakaran kan pikiran tuh udah negatif aja ya. Udah semua udah habis lah ceritanya. Terus Mila sih katanya rumah kita enggak. Yang bener kata Umi kebakaran kan apa juga dibakar istilahnya. Kita kan udah sering juga kejadian kebakaran di sini dari masih kecil juga kan. Nah akhirnya udah gitu ya udah bismillah deh. Bisa Taswan anaknya Umi anak Haji Deki berempat sampai ke depan sini. Ini dia lihat belangwir ada kali 30. Ada yang udah siap, ada yang belum diisi air ya, mungkin persiapan gitu kan. Nah ternyata ibu-ibu yang semua lari dari sini tuh ke kantor Alatan Besar PU di depan itu, parkir apa semua, motor ada di taman semua. Umi kemana nih kata Umi. Ustaz Asam jauh-jauh udah turun tuh dia anaknya ya Pak Haji Deki turun ke lokasi. Umi masa di sini aja sih, pengen lihat dong. Udah kita ke PU yuk, kita putar balik gitu kan, masuk ke PU udah rame. Ayo pada nyamperin, pada nangis gitu kan. Bilang gimana? Ambilan mau isi tapi gak tau juga, kata Abi masih nyala gitu kan, masih besar. Terus kata satu jamaah ya baru pengajian tuh malam Jumat tuh is maghrib, baca yasin, baca talib, baca maulid, gak salah pengajian ibu kan, apa bikin kue segala gitu. Dia juga kena di atasnya doang. Kebetulan pas api datang itu ke rumah saya, katanya kena torengnya pecah, ya airnya tumpah, dibilang torennya kan gede gitu, jadi api nggak ke situ gitu. Terus yang satu EM depan masjid, alhamdulillah EM enggak nih gitu. Ya bilang syukurlah ketemu Haji Deki, nangis saja. Terus ketemu lagi semua gitu, kami tenang aja katanya. Pak Lur, Ibu Lurah juga datang, Pak Lurah datang gitu. Maaf ya, sabar ya, iya insya Allah kata baik. Bisa begini kan kita nggak tahu ya kan, nggak bisa rencanain, nggak bisa juga gimana pokoknya udah takdir Allah, kita pasrah aja. Udah akhirnya pas udah jam berapa itu, jam 2 lah kami pulang ke Cibubur lagi, karena kesini juga kan kami dilarang lah, namanya bara masih banyak, gambir masih banyak. Gambir aja sampai naik ke sini nih, betul kita di lantai, jadi bisa memantau ke semua rumah-rumah yang masih nyala atau yang udah enggak gitu kan. Sebelah aja kan habis sama sekali, depan sini juga seinci itu, depannya doang, pintunya doang kagak, tapi di tengah semua Allah gitu. Berarti Umi belum sempat masuk belum sempat lihat ya kondisinya seperti apa pas pada hari itu. Soalnya kan orang kan pada mundar mandir. Alhamdulillah rumah ini banyak yang jagain. Bilang rumah Uje kebakaran, Uje masih kecil. Terus itu jajan makan. Semua teman di Pak Haji Deki semua ya pada datang ya kita.
Alhamdulillah pada nyemprotin keluar sana tuh dari atas rumah kita di sini gitu. Alhamdulillah. Total ada berapa sih Umi rumah yang kebakar? Katanya 38 rumah gitu. Termasuk samping ini kan habis ya. Iya. Samping ini kayak kelihatan apinya tuh sangat besar dari putaran di dindingnya Umi ini. Iya. Memang dulu pernah terjadi juga lebih besar dari ini ya. Kira-kira tahun 97 lah ya. Gitu. Jadi api itu sampai sini juga sama. Pas kemarin tuh angin besar ngebawa ke belakang. Jadi habis sampai pinggir kali dulu. Nah, sekarang gitu juga. Jadi kita bisa. Dulu berarti pas kebakaran rumah samping ini habis juga ya Umi? Habis lah dari sini ke belakang. Rumah sini? Habis. Enggak, alhamdulillah. Yang tahun dulu itu? Iya. Jadi ini enggak, masjid juga enggak. Ya kalau ini habis ya masjid juga habis kan istilahnya gitu. Gitu. Alhamdulillah memang Abah Umi dulu kan di sini kiai juga. Jadi pertama tinggal di sini tuh tahun 30. Abah itu mengembara di sini. Dia percaya sama yang punya tanah namanya Ismail, itu tuan tanah dari orang Arab ya kan. Jadi dia mempercayai kepada Abah Umi pertama mewakafi masjid ini, tapi bukan wakaf. Ini Bapak Haji, pokoknya Pak Haji sebagai guru di sini pertama, pengurus masjid juga di sini pertama. Udah pokoknya Pak Haji ini saya kasih gitu kan. Alhamdulillah saya ada kwitansinya juga, alhamdulillah gitu. Nah akhirnya pas sudah gitu ya, terus Umi lahir di sini. Nah, terus ada Umi juga yang lahir di sini. Sampai Umi nikah juga anak-anak pun lahir di sini. Satria, Sataswan, Satyapri, Haji Pajar Sede, Sadanona. Sampai udah pada nikah, lahir cucu di sini juga. Ini udah kira-kira 5 turunan lah di sini sampai sekarang. Umi, ini kan ramai banget nih di TikTok, di Instagram, sempat viral nih maksudnya sekelilingnya terbakar tapi rumah Uje enggak sampai digadang-gadang kalau inilah apa hasil kebaikan dari Uje. Gimana? Memang termasuk juga itu ya, karena kata Allah intan surullah yang sukum ayusabit aqdamakum. Kalau kita suka nolak agama Allah, kita akan ditolong lagi, bahkan akan ditinggikan derajat kita sama Allah. Amin. Nah ini nih rumah bersejarah lah istilahnya zaman baheula. Abah Umi aja kan udah suka di masjid, jadi kiai, jadi ustad, tukang nyunatin, tukang ngawinin kan, amil zaman dulu mah ya. Nah sampai ke anak Umi gitu kan, Satria, kakak Umi lah dulu. Kak Mesin Satibi ngajar sini juga, kakak Umi juga ustad juga. Nomor 2 Ajudin Samsul, 3 ya saya Effendi, 4 Ujang Yusa Mahrum, nah itu juga semua sampai ke anak Umi juga. Ustaz Aswan, Ustaz Riyak, Ustaz Fitri, Haji Pajar Sidik sama Ustaz Danoma. Insyaallah nanti ke depannya cucu juga, insyaallah banyak yang jadi, bukan bilang kiai juga ya, kayaknya terlalu tokoh agama lah ya. Pejuang agama begitu kan, melanjutkan perjuangan dari kakek, dari buyut, utama dari Rasulullah. Umi, sebenarnya apa sih yang sering diterapkan di sini? Maksudnya ada pengajian rutin kah atau apakah gitu yang di rumah ya, ini maksudnya iya. gitu? Memang dari zaman baheula rumah ini jadi pengajian. Ya, sampai sekarang Umi menggantikan Abah. Kak Umi juga menggantikan juga gitu, ganti antar Umi, antar kakak Umi apa di sini gitu pada. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kita mesti percaya. Amin. Ninggalin rumah. Iya. Nah, udah gitu terus pengajian ibu-ibu, pengajian pertama Umi ngajar aja waktu masih gadis 150 anak di sini pertama. Di sini. Pertamanya Abah lah dulu berjuang. Abah sama kakak-kakak Umi, terus Umi mulai ngajar. Nah, terus tanpa bayaran tuh. Kalau mau kasih bayaran boleh, dan juga apa-apa. Kita rela ikhlas banget ya kan. Terus keduanya kita ngajar anak remaja. Ketiganya sekarang ngajar emak-emak gitu kan. Bapak-bapak juga dari masjid kalau tarawih di sini penuh. Sholat Idul Adha penuh. Terus lagi sholat Jumat juga penuh, bapak-bapaknya penuh di sini. Jadi 24 jam terbuka. Rumah ini untuk ibadah. Remaja juga hadroh apalah ya. Di zaman Uje kan lu punya tim Marawis ya, main di sini juga latihan. Sampai terkenal kemana-mana. Itulah dia, alhamdulillah, Allah kasih.
bisa dibilang rumahnya muka rumah ya Umi. Alhamdulillah, iya. Karena dipakai ibadah, Ya. pakai berjuang majlis taklim, itulah. Sampai sekarang. Juga kita ngurus haji juga kan. Ada manasik, ada keberangkatan di sini di masjid. Apa Umi ngelihat kondisi sekitar yang gimana Umi? Umi lemas, belum keliling. Lihat di sebelah aja udah, ya Allah. Lihat itu, ya Allah. Alhamdulillah rumah Umi istilahnya bisa apa enggak kebakar, bisa kita lanjutkan. Besok juga Senin, walaupun situasi gini kita mau ada pengajian, Tetap. kita berdoa. Ngaji itu kan untuk berdoa, mau doakan orang yang susah. Lagi zaman pandemi begini juga, ketimpa begini juga istilahnya. Tapi ya kembali sama Allah, kita mesti sabar. Udah sempat ngobrol sama warga sekitar sini Umi. Paling yang pada kemari aja. Ini kayaknya lemes kalau mau keliling. Lemes kayaknya, aduh, gak tega gitu ya. Umi, tadi ada cerita menarik, maksudnya api sampai sudah di atas tapi nggak loncat, terus kayak ular cuma muterin ini Iya doang gitu. benar. Gimana tuh Mi? Orang bilang kejadian begitu. Lihat di YouTube juga. Allah, saya bilang luar biasa, Allah kasih semua. Ya sebetulnya sih enak-enak tuh ujian dari Allah juga. Iya. Dikasih Betul. nggak enak ujian, dikasih enak juga ujian. Harus kembali sama Allah aja, kita bersyukur aja gitu. Terusin aja kehidupan kita ini sampai akhir hayat dengan baik. Cuy. Umi, hari ini kayaknya